Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul Kartikasari. Kali ini kita berada di pertemuan yang keempat. Pertemuan ini akan kita bahas mengenai komunikasi, hubungan, dan terapeutik dalam keperawatan. Nah, setelah menyelesaikan topik pada pertemuan kali ini, diharapkan Anda mampu mendemonstrasikan komunikasi dalam hubungan terapeutik antara perawat dan klien atau pasien dalam praktik keperawatan. Jadi nanti diharapkan yang pertama Anda mampu untuk menerapkan bagaimana sikap profesional seorang perawat dalam berkomunikasi, meliputi dari sikap saat dia hadir, baik itu secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, Anda harus mampu menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus mampu menerapkan fase-fase hubungan dan komunikasi terapeutik antara perawat dengan klien. Kemudian yang terakhir, Anda harus mampu untuk mengidentifikasi bagaimana hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Nah, tujuan pembelajaran umum yaitu Anda mampu mendemonstrasikan komunikasi dalam hubungan terapeutik antara perawat dan klien dalam praktek keperawatan. Nah, untuk tujuan khusus pembelajaran ada 4, yang seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Yang pertama, Anda harus bisa menerapkan sikap profesional perawat dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, harus bisa menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Ketiga, mampu menerapkan fase-fase hubungan dan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, maka secara berurutan pokok-pokok materi ini dipaparkan dimulai dengan sikap perawat dalam berkomunikasi, kemudian akan dipaparkan tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik, kemudian akan dipaparkan mengenai fase-fase hubungan dan komunikasi terapeutik antara perawat dan klien, dan yang terakhir hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Sikap perawat dalam berkomunikasi ini akan dijelaskan di mana sikap sebagai kehadiran perawat dalam berkomunikasi agar terapeutik klien mempunyai peran yang penting untuk tercapainya tujuan komunikasi atau interaksi. Dari hal ini adalah hubungannya. Sikap kehadiran yang harus ditunjukkan perawat dalam berkomunikasi terapeutik itu ada 2, yaitu sikap kehadiran secara fisik maupun sikap kehadiran secara psikologis. Dalam kehadiran secara psikologis itu ada 2 dimensi, yaitu dimensi respon dan dimensi tindakan. Untuk dapat memahami bagaimana sikap atau kehadiran perawat dalam berkomunikasi atau berhubungan secara fisik dan psikologis ini, maka di slide berikutnya Anda akan ditampilkan bagan untuk skema terkait dengan sikap perawat dalam berkomunikasi. Jadi mohon dipahami sebaik-baiknya. Oke, di slide ini terlihat gambaran dari bagan sikap dalam komunikasi ya. Sikap siapa ya? Sikap seorang perawat. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa sikap di dalam komunikasi itu terdapat 2 kategori, yaitu fisik dan psikologis. Nah, untuk fisik ini berarti kehadiran secara fisik ya. Kehadiran perawat secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi terapeutik tadi. Apa saja sikap-sikapnya? Yang pertama itu berhadapan. Jadi posisi berhadapan di sini berarti bahwa dalam berkomunikasi perawat itu harus berhadapan dengan klien. Artinya tidak boleh membelakangi atau bahkan duduk menyamping. Dan sikap ini harus dipertahankan pada saat kita kontak dengan klien. Dengan posisi ini, perawat dapat melihat secara jelas apa yang tampak secara verbal maupun non-verbal dari klien. Nah, arti dari posisi ini artinya saya siap membantu Anda ya, seperti Indomaret gitu ya. Kalau setiap menyambut pelanggannya, konsumennya itu dia pasti mengatakan selamat datang di Indomaret dan lain sebagainya. Nah, sikap seperti ini yang kita inginkan kehadiran fisik oleh
perawat. Kemudian sikap selanjutnya adalah pertahankan kontak mata, dan di sini kontak mata pada level yang sama ya. Maksudnya itu posisinya atau levelnya atau ya posisinya harus sama antara mata pasien dengan mata perawat. Arti dari kontak mata ini adalah menghargai klien. Jadi kita menghargai keberadaan dengan klien, dan juga kita ingin menyatakan bahwa kita ingin berkomunikasi dengan klien. Seperti itu. Kemudian sikap yang ketiga itu di sini tidak ada ya, harusnya ada, yaitu membungkuk ke arah klien. Jadi lebih membungkuk ya, untuk di mana posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu. Jadi menunjukkan bahwa seorang perawat ini ingin untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu lebih apa istilahnya, lebih dekat gitu ya. Kemudian sikap terbuka. Sikap terbuka ini artinya perawat itu tidak boleh melipat kaki atau melipat tangan, karena sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan dari seorang perawat dalam berkomunikasi. Makanya kalau kita melihat seorang perawat, bahkan tidak usah perawat ya, orang-orang awam, orang-orang di sekitar kita yang kalau ketika berbicara itu dia melipat tangan atau melipat kaki ketika dia duduk, itu artinya sikapnya tidak bagus, artinya tidak positif lah. Artinya di sini dia tidak ingin berkomunikasi. Makanya kalau seseorang dalam melamar pekerjaan itu dilihat attitude-nya, dilihat sikapnya. Kalau sikapnya seperti tadi melipat tangan, kemudian melipat kakinya, itu orang yang melihat sikap Anda itu akan merasa terganggu. Artinya orang ini nih jangan-jangan sombong, orang ini jangan-jangan tidak ingin mendengarkan saya, atau dia tidak ingin berkomunikasi. Nah, itu merupakan sikap yang tidak positif. Artinya di sini kita harus bersikap terbuka. Artinya ya sudah, biarkan posisi yang normal, tidak melipat kaki atau melipat tangan. Kemudian sikap selanjutnya adalah sikap rileks atau tetap rileks. Jadi rileks di sini kita mampu untuk mengontrol keseimbangan, baik dalam kondisi yang tegang atau yang panik, atau dalam kondisi relaksasi dalam memberikan respon pada pasien. Jadi misalnya kondisinya pasiennya cemas ya, aduh saya kenapa sih saya kena penyakit kanker, penyakit ini kan tidak bisa disembuhkan atau dan lain sebagainya. Nah, itu dalam merespon kita harus tetap rileks ya, jangan sampai kita ikut-ikutan panik seperti pasien. Kalau kita rileks, maka pasiennya akan merasakan, oh iya ya, saya harus tenang, saya harus apa istilahnya harus bisa menghadapi kondisi saya. Nah, itu mulanya dari sikap perawat. Kalau sikap perawatnya tidak rileks, bagaimana Bu ya, saya juga takut ini penyakitnya sangat berbahaya dan lain-lain. Nah nanti pasiennya pasti juga akan ikutan panik ya. Jadi kita harus tetap santai, tetap rileks. Nah, kemudian sikap berikutnya adalah berjabat tangan. Jadi jabat tangan di sini artinya menunjukkan perhatian ya, kemudian memberikan kenyamanan pada pasien serta adanya penghargaan atas keberadaan pasien. Nah, jabat tangan sini juga dapat memberikan kesan keakraban dan kedekatan antara perawat dan pasien. Ya, kalau sekarang musim pandemi ya mungkin kita tidak bisa berjabat tangan secara langsung ya. Mungkin ada cara lain untuk berjabat tangan, misalnya kita sentuhkan siku kita atau lain sebagainya. Jadi cari cara yang bisa kita modifikasi dengan cara, yang penting sikap kita adalah sikap fisik yang positif. Nah, dalam berkomunikasi dengan pasien ini, mulai dari awal sampai akhir hubungan, perawat itu harus bisa menunjukkan sikap kehadiran secara psikologis ya. Nah, ini sikap yang kedua, yaitu sikap psikologis. Nah, dalam sikap psikologis ini terbagi menjadi dimensi respon ya. Artinya di sini dimensi respon, dan saya ulangi ya, dalam sikap kehadiran secara psikologis ini terbagi menjadi dua, yaitu dimensi respon dan dimensi tindakan. Nah, untuk dimensi sikap dalam dimensi respon ini, yang pertama itu harus ikhlas. Nah, ikhlas di sini perawat harus menyatakan dan menunjukkan sikap yang terbuka, jujur, tulus, dan berperan aktif dalam berhubungan dengan pasien. Perawat merespon tidak dibuat-buat. Jadi ketika kita merespon terhadap pasien itu tidak dibuat-buat gitu. Jadi apa adanya gitu ya, dan mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya secara spontan. Kemudian sikap menghargai.
Nah, perawat menerima pasien itu harus apa adanya ya. Sikapnya tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengkritik, ataupun tidak menghina. Harus ditunjukkan oleh perawat melalui misalnya kita duduk diam menemani pasien ketika pasien itu menangis ya. Kemudian bersedia menerima permintaan pasien untuk berdiskusi atau bercerita tentang pengalamannya. Bahkan kita bisa minta maaf atas ucapan atau perilaku perawat yang lain mungkin yang menyinggung perasaan pasien. Kemudian sikap dimensi respon berikutnya adalah empati ya. Empati di sini merupakan kemampuan perawat untuk memasuki pikiran dan perasaan klien sehingga dapat merasakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Melalui rasa empati, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan klien dan selanjutnya akan membantu pasien atau klien untuk mengatasi masalahnya. Kemudian sikap yang keempat adalah konkret. Konkret di sini adalah perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas, dan nyata untuk menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Nah, itu tadi adalah 4 sikap dalam dimensi respon. Nah, berikutnya adalah dimensi tindakan. Nah, untuk dimensi tindakan ini termasuk di dalamnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah konfrontasi. Konfrontasi di sini artinya pengekspresian perawat terhadap perbedaan perilaku klien yang bermanfaat untuk memperluas kesadaran diri klien. Jadi dalam konfrontasi ini sebenarnya terbagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama, ketidaksesuaian antara konsep diri klien atau ekspresi klien tentang dirinya dengan ideal dirinya. Jadi dia menganggap bahwa dirinya itu tidak berharga ya. Harusnya dia menjadi seorang istri yang baik, tapi dia tidak bisa melakukan perannya sebagai istri. Itu ketidaksesuaian antara konsep diri klien dengan ideal diri. Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian antara ekspresi nonverbal dan perilaku klien. Yang berikutnya adalah ketidaksesuaian antara pengalaman klien dan perawat seharusnya dilakukan secara asertif, bukan agresif atau konfrontasi. Agresif ini marah ya. Oleh karena itu, sebelum melakukan konfrontasi, perawat perlu mengkaji antara lain tingkat hubungan saling percaya dengan klien. Jadi harus dikaji itu seberapa besar kepercayaan klien terhadap kita. Kemudian apakah waktunya tepat? Ya. Apakah sesuai? Jangan-jangan pada saat pasien ingin istirahat kamu ajak bicara. Kemudian bagaimana tingkat kecemasannya? Apakah dia cemas dengan level yang sangat tinggi, artinya dia sangat-sangat cemas. Nah, itu tidak baik untuk dilakukan komunikasi terapeutik. Kemudian bagaimana kekuatan coping klien? Coping ya, artinya mekanisme copingnya klien, artinya dia mampu mengatasi masalahnya itu seberapa besar kekuatannya. Kemudian konfrontasi ini sangat berguna untuk klien yang telah mempunyai kesadaran diri tetapi perilakunya belum berubah. Artinya dia sudah sadar bahwa dia ini sakit, bahwa dia terjadi perbedaan perilaku, tetapi dia belum bisa merubah perilaku itu. Makanya dibutuhkan sikap ekspresi perawat yang konfrontasi supaya menyadarkan pasien bahwa ini loh keadaan yang sesungguhnya itu adalah ini. Jadi pasien itu harus kita sadarkan ya, konfrontasi. Kemudian sikap dimensi tindakan yang berikutnya adalah segera atau kesegaraan. Hal ini terjadi jika interaksi perawat klien itu difokuskan untuk membantu klien dan digunakan untuk mempelajari fungsi klien dan berkeinginan untuk membantu dengan segera. Kemudian keterbukaan perawat. Nah, di sini maksudnya adalah tampak ketika perawat memberikan informasi tentang diri, ide, nilai, perasaan, dan sikapnya sendiri untuk memfasilitasi kerjasama dengan pasien atau klien. Kemudian proses belajar ya, atau memberikan dukungan pada pasien. Kemudian katarsis emosional. Jadi penjelasannya yaitu klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Dalam hal ini, perawat harus dapat mengkaji kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien mengalami kesulitan mengekspresikan perasaannya,
perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi pasien. Jadi maksudnya sini kita memposisikan diri kita berada di situasi pasien. Bagaimana sebenarnya? Kemudian bermain peran. Nah, bermain peran di sini maksudnya adalah membangkitkan situasi tertentu untuk meningkatkan penghayatan klien dalam hubungan antara manusia dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang lain, serta memperkenankan klien untuk mencoba situasi yang baru dalam lingkungan yang aman. Jadi role play ya di sini ya. Role play ini kita bermain peran. Misalnya kita ingin berperan menjadi tadi ya, misalnya dia mengalami masalah dalam perannya sebagai istri, makanya di sini dia berperan sebagai istri. Bagaimana berperan sebagai istri yang baik itu seperti apa, sebagai anak yang baik itu seperti apa ya. Itu konteks bermain peran. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan semua sikap dalam komunikasi, baik sikap fisik maupun sikap psikologis. Supaya komunikasi yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai seorang perawat kita harus mampu menguasai teknik-teknik komunikasi agar terapeutik dan menggunakannya secara efektif pada saat berinteraksi dengan pasien. Nah, berikut ini di slide berikutnya ya akan dijelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Nanti bisa dipraktekkan bersama teman Anda atau mungkin dengan anggota keluarga Anda, dan nanti minta anggota keluarga untuk memberikan penilaian ya. Nah, teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah listening. Listening artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi di sini mendengarkan dengan penuh perhatian ini merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Nah, keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian ini contohnya misalnya pandang pasien ketika sedang berbicara. Kita harus memandang pasien. Kemudian pertahankan kontak mata, yang artinya itu kita ingin mendengarkan sesuatu dari pasien. Kemudian hindarkan gerakan yang tidak perlu ya, kayak tadi ya, melipat tangan atau menggoyang-goyangkan kaki atau menggerak-gerakkan kaki, memainkan ballpoint. Hindarkan gerakan yang tidak perlu ya. Kemudian anggukkan kepala jika pasien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Dan kemudian condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Jadi sikap-sikap ini mulai dari pandang pasien, pertahankan kontak mata, hindarkan gerakan yang tidak perlu, anggukkan kepala atau condongan tubuh ke arah lawan bicara. Ini adalah sikap dari listening. Nah, berikutnya sikap accepting, artinya penerimaan ya, menunjukkan penerimaan. Nah, menerima di sini tidak berarti menyetujui ya. Menerima di sini berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Tentu saja sebagai seorang perawat kita tidak harus menerima semua perilaku pasien. Perawat sebaiknya menghindarkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening ya, atau mengerutkan dahi, atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya ya. Kemudian sikap perawat yang menunjukkan penerimaan ini dapat diidentifikasi ya. Contohnya di sini. Kita harus mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Itu accepting. Ya, jadi saya ulangi, sikap accepting yang pertama adalah mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Jadi biarkan pasien ini tadi dia berbicara sampai dia selesai atau sampai dia sudah berhenti sesaat. Nah, itu baru kita bisa berbicara. Jadi dengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Kemudian sikap yang kedua itu memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Artinya ada klarifikasi, oh begitu ya Bu, oh baik Ibu, oh seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian yang ketiga sikapnya adalah memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbal. Misalnya dia mengekspresikan sedih, berarti ya jangan tertawa ya, jangan sebaliknya. Artinya harus cocok ya, antara verbal dan non-verbal itu harus cocok. Kemudian sikap yang keempat yaitu menghindarkan untuk berdebat, menghindarkan mengekspresikan keraguan atau menghindari untuk mengubah pikiran klien. Dan sikap yang kelima adalah perawat dapat menganggukkan kepalanya
atau berkata ya atau saya mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bisa menganggukkan kepala atau bisa dengan kata-kata ya. Ya baik, saya mengerti apa yang Bapak atau Ibu inginkan. Seperti itu. Nah, itu semua adalah sikap dari accepting. Nah, sikap berikutnya yaitu menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan ini dikaitkan dengan topik yang dibicarakan. Dan jangan lupa kita harus gunakan kata-kata dalam konteks dari sosial budaya klien. Jadi gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien. Nah, sikap selanjutnya adalah mengulang atau restating atau repeating. Maksud mengulang di sini adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat atau dengan bahasa kita. Nah, teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya mudah untuk dimengerti dan mengharapkan komunikasi itu berlanjut. Contoh, misalnya klien mengatakan seperti ini. Suster, saya tidak nafsu makan. Seharian saya belum makan. Kemudian si perawat menjawab, Bapak mengalami gangguan untuk makan. Yaitu ada klarifikasi ya. Jadi mengulang pernyataan yang disebutkan oleh klien. Nah, kemudian adalah klarifikasi. Teknik klarifikasi ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan dari klien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengar apa yang dibicarakan klien. Jadi di sini perawat perlu mengklarifikasi untuk menyamakan persepsi dengan klien. Jadi kita perlu klarifikasi ya, apa benar seperti itu gitu ya. Contoh, coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud dengan kegagalan hidup. Nah, ini adalah contoh kalimat dari klarifikasi. Kita mencoba untuk pasien itu menjelaskan kembali apa yang dimaksud itu. Sikap berikutnya adalah focusing atau memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan lebih mudah untuk dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutuskan pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan itu berlanjut tanpa informasi yang baru. Perawat harus mampu membantu klien untuk membicarakan topik yang telah dipilih dan penting. Contoh, misalnya ini klien berkata seperti ini. Ya, beginilah nasib wanita yang teraniaya seperti saya. Tapi saya pikir untuk apa ya saya pikirkan sakit ini? Itu tadi kata klien ya. Kemudian kita sebagai perawat menjawab seperti ini. Coba ceritakan bagaimana perasaan ibu sebagai wanita. Nah, itu tadi adalah kalimat dari seorang perawat. Nah, kalimat ini yang dimaksud adalah kalimat focusing. Jadi langsung to the point, yaitu langsung membicarakan topik yang penting tadi, yang telah dipilih oleh pasien. Nah, kemudian selanjutnya adalah reflecting atau feedback atau merefleksikan. Nah, perawat ini perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh syarat nonverbal klien. Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasi pesan. Contoh, sepertinya ibu tampak sedih. Contoh kalimat ya. Contoh kalimat kedua, apakah ibu merasa tidak senang apabila ibu bla 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 bla. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat refleksi ya. Nah, kemudian informing atau memberikan informasi. Nah, memberikan informasi di sini merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter maupun perawat, ini perlu untuk mengklarifikasi alasannya kenapa. Setelah informasi disampaikan, perawat harus mampu memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Ya, selanjutnya adalah silence atau diam. Ini merupakan salah satu teknik terapeutik ya.
Nah, diam ini memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Artinya dia berpikir ya, diam ini bukan diam yang melamun, tapi dia untuk bisa berpikir, oh ini mau apa sih maksudnya gitu ya. Diam, silent. Penggunaan metode diam ini memerlukan keterampilan dan ketetapan waktu. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, kemudian mengorganisasi pikirannya, dan sambil memproses informasinya di dalam otak. Bagi perawat, diam berarti memberikan kesempatan klien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara. Teknik komunikasi yang selanjutnya adalah identifikasi tema. Nah, identifikasi tema ini adalah menyimpulkan ide pokok atau ide utama ya yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Jadi sebelum kita meneruskan pembicaraan berikutnya, nah ide pokok ini harus kita simpulkan, harus kita identifikasi temanya apa sih yang dibicarakan gitu ya. Nah, teknik ini penting dilakukan sebelum melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Contoh, ini contoh kalimatnya ya. Saya paham terhadap masalah ibu. Ibu merasa bahwa anak-anak dewasa dan semua telah meninggalkan ibu sendirian di rumah. Terkait masalah ini, apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah? Nah, ini contoh dari identifikasi topik atau identifikasi tema. Nah, teknik komunikasi berikutnya adalah memberikan reward. Reward ini artinya penghargaan ya. Nah, menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai pasien. Penghargaan tersebut itu jangan sampai menjadi beban bagi pasien yang berakibat pasien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Jadi jangan jadi beban. Jadi dia menerima reward, penghargaan itu bukan karena dia ingin mendapatkan pujian, tapi memang dari dalam hatinya dia memang mengatakan apa adanya gitu. Contoh, ini contoh kalimat komunikasi ya. Saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan lebih sehat. Nah, ini contoh reward ya. Berarti ini adalah ungkapan kalimat yang dikemukakan atau diutarakan seorang perawat ketika melihat seorang pasien yang mungkin saat itu pagi hari ya, dia sudah mandi, sudah berias, artinya dia bersih ya, sudah dalam kondisi bersih. Nah, itu bisa kita berikan reward dengan kalimat itu ya. Kemudian kalimat reward yang kedua contohnya seperti ini. Selamat ya Bu, semoga ibu dapat segera sembuh. Nah, itu kan kalimat yang simple ya, tapi ini merupakan reward. Artinya doa, kita juga ikut memberikan doa bahwa supaya dia bisa memotivasi untuk segera sembuh. Nah, teknik komunikasi berikutnya adalah menawarkan diri. Klien mungkin di sini belum siap ya untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau mungkin klien juga tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Jadi harus menawarkan diri kita, menawarkan seorang perawat ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya ingin Anda merasa tenang dan nyaman. Nah, di sini ada kalimat menawarkan diri ya, artinya dia ingin membuat pasien itu merasa tenang dan nyaman. Apakah pasiennya bersedia atau tidak gitu ya. Nah, sikap berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Nah, memberikan kesempatan pada klien ini maksudnya adalah kita berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Maksudnya gini ya, maksudnya kita memberikan kesempatan pasien untuk memilih topik pembicaraan. Nah, di sini perawat dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Contoh, ini contoh kalimat dari perawat ya. Contoh kalimat untuk memulai pembicaraan, memberikan kesempatan kepada klien. Adakah sesuatu yang ingin ibu bicarakan? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua. Apakah yang sedang ibu pikirkan saat ini? Kalimat ketiga. Dari mana ibu ingin memulai pembicaraan ini?
Nah, itu contoh-contoh kalimat kita memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Nah, teknik komunikasi terapeutik yang berikutnya yaitu menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu perawat menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Teknik ini mengindikasikan bahwa perawat sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan klien dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Contoh kalimatnya, bla bla bla. Ya, silakan Ibu lanjutkan. Kalimat kedua. Dan kemudian kalimat ketiga. Bisa nggak Ibu ceritakan kepada saya tentang titik. Itu tadi contoh-contohnya ya, menganjurkan meneruskan pembicaraan. Misalnya ibunya tiba-tiba di tengah pembicaraan tiba-tiba berhenti. Nah, kita bisa memancing pembicaraan dengan silakan Ibu lanjutkan. Lalu bagaimana Ibu? Lalu bagaimana ceritanya gitu ya. Jadi kata-kata menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Nah, berikutnya adalah refleksi, teknik refleksi. Nah, teknik ini menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Nah, biasanya ini di akhir dari pembicaraan itu kita butuh refleksi. Jadi kita meminta klien untuk mengemukakan bagaimana ide itu diungkapkan, bagaimana perasaannya setelah dia berbicara sekian lama ya, sekian menit ini bagaimana perasaannya setelah, apakah dia merasa lega atau bagaimana. Itu maksudnya refleksi. Contohnya, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya. Bagaimana menurut Ibu dengan ide ini gitu ya. Itu jadi contoh-contoh refleksi. Jadi dia akan menjawab, oh iya saya merasa tenang setelah saya berbicara. Oh, atau yang tadi ya, bagaimana menurut Anda? Si ibu akan menjawab, menurut saya sih idenya begini ya, sebaiknya begini. Nah, itu adalah contoh dari refleksi. Jadi kita memancing, kita meminta pasien untuk bercerita kembali, menceritakan perasaannya dia setelah membicarakan semua hal. Nah, baik, sekarang kita akan sampai pada materi tentang tahapan atau fase-fase hubungan dan komunikasi terapeutik antara perawat dengan klien. Jadi ada beberapa fase atau ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perawat, dan ini kalian harus hafal setiap tahapannya, nama-namanya dan seperti apa fase-fasenya. Oke, yang pertama ini adalah fase prainteraksi. Nah, fase ini merupakan fase persiapan atau fase awal yang dilakukan oleh perawat sebelum dia berinteraksi dengan klien atau sebelum dia berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini, perawat harus bisa mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dari profesional diri. Ya, artinya di sini kita harus introspeksi diri. Apakah kita ini siap berhadapan dengan pasien? Apakah kita dengan mood ya, atau dengan kondisi yang sedang baik? Jangan sampai kita sedang tidak fit ya, kemudian kita memaksakan untuk berkomunikasi ya. Jadi pada intinya fase ini perawat harus mengeksplor diri sendiri. Fantasi, perasaan, ketakutannya itu harus teratasi dulu, baru bisa berhadapan dengan pasien. Nah, perawat juga mendapatkan data tentang klien. Jadi di fase ini kita harus mencari data ya. Data ini maksudnya catatan tentang klien atau biodata klien. Dan jika memungkinkan, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Jadi kita buat perencanaan ya. Ini semacam perencanaan. Sebelum kita merencanakan sesuatu, pasti kita kan butuh data-data. Siapa sih orang yang kita hadapi? Misalnya orangnya
seorang pejabat, ya kita harus tahu latar belakangnya dari pasien ini. Nah, perawat ini bisa bertanya kepada dirinya atau dia bisa mengukur kesiapan berinteraksi dengan klien. Jadi apa sih yang harus dijawab oleh seorang perawat pada saat fase prainteraksi? Misalnya seperti ini. Apa yang akan saya tanyakan nanti ya saat bertemu pasien? Jadi itu harus dipikirkan, apa sih yang akan kita tanyakan kepada pasien. Kemudian lalu kalau kita sudah tanyakan, lalu respon kita selanjutnya apa? Jadi kita harus memikirkan solusinya itu apa setelah kita mengetahui masalahnya. Nah, kemudian tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ada nggak pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan? Ada yang membuat kita tidak nyaman, ada nggak pengalaman itu? Dan itu harus kita eliminasi. Kemudian bagaimana tingkat kecemasan saya? Saya sini adalah perawat ya. Bagaimana tingkat kecemasan saya saat ini? Apakah saya cemas atau tidak? Nah, baik, selanjutnya adalah fase orientasi atau introduksi. Di fase ini adalah fase awal dari interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Nah, pada fase ini perawat dapat memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya. Yang pertama, perawat itu apa yang harus dilakukan pada saat fase orientasi, yaitu yang pertama adalah BHSP atau bina hubungan saling percaya. Nah, kegiatan pertama ini mengindikasikan kesiapan perawat untuk membantu klien. Tindakan fase orientasi yang kedua yaitu memperjelas keluhan, masalah atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien. Jadi di sini maksudnya menanyakan keluhannya apa, masalahnya apa yang diinginkan saat ini dan lain sebagainya ya. Kemudian tindakan pada fase orientasi yang ketiga yaitu merencanakan kontrak atau kesepakatan. Kesepakatan ini meliputi lokasi atau tempat di mana bisa berkomunikasi. Kemudian kapan komunikasi ini bisa dilakukan ya. Lalu berapa lama pertemuan akan dilakukan. Itu harus kontrak yang jelas di awal. Jadi nanti meminta persetujuan, bagaimana ibu, kapan kita bisa ngobrol di tempat mana, apa di taman atau di ruangan rawat atau seperti apa. Terus kapan bisa dilakukan, besok atau nanti sore atau nanti malam dan lain sebagainya. Lalu kontrak juga berapa lama ini kira-kira kita akan diskusi. Kira-kira 30 menit cukup ibu, atau seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan kalian saat itu. Kemudian kalian harus membincangkan apa kira-kira bahan atau materi yang akan didiskusikan. Dan yang terakhir harus mengakhiri hubungan sementara. Mengakhiri ini artinya baik ibu, sementara kita kontrak dulu ya, nanti sampai ketemu di tempat yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu ya. Nah, 3 kegiatan utama tadi ini jika dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, BHSP ya. BHSP itu bina hubungan saling percaya. Yang bisa kita lakukan adalah memberi salam terapeutik. Contoh, Assalamualaikum Bapak, Ibu, selamat pagi, dan sebagainya. Yaitu contoh dari kalimat salam terapeutik. Yang kedua, kita evaluasi dan validasi perasaan. Yang tadi kan Ibu bilang bahwa tindakan fase orientasi yang kedua itu memperjelas keluhan, masalah ya, jadi atau menanyakan perasaan. Nah, contohnya seperti ini. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Sepertinya Ibu tampak segar hari ini. Nah, itu contoh dari evaluasi dan validasi perasaan klien. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kontrak hubungan dengan klien, meliputi kontrak tujuan, interaksi, kontrak waktu, maupun kontrak tempat. Contoh kalimatnya seperti ini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membantu Ibu menemukan masalah yang membuat Ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini. Nah, kira-kira menurut Ibu berapa lama waktu yang akan kita butuhkan untuk tujuan ini? Bagaimana kalau 15 menit? Apakah cukup? Nah, untuk tempat
kira-kira di dalam ruangan ini saja atau ibu mau ketemu kita di taman belakang? Nah, itu adalah contoh kontrak tempat, kontrak waktu, dan kontrak tujuan interaksi. Nah, fase berikutnya adalah fase kerja. Jadi fase kerja ini adalah inti dari fase komunikasi terapeutik. Fase ini adalah fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat klien dalam asuhan keperawatan. Selama berlangsungnya fase kerja ini, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan klien. Pada fase ini, perawat menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam berkomunikasi dengan klien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya sesuai dengan kontrak awal yang tadi sudah kita lakukan di fase fase orientasi atau introduksi ya. Contoh fase kerja. Selamat pagi Ibu, ini saya akan memasukkan jarum infus ini ke pembuluh darah di tangan Ibu. Nanti Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Nah, itu contoh dari kalimat pada fase kerja. Nah, fase yang terakhir ini adalah fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Selanjutnya, perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan berikutnya dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama dengan klien. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase terminasi ini, yaitu melakukan evaluasi subjektif dan objektif, kemudian merencanakan tindak lanjut interaksi, dan membuat kontrak dengan klien untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, contoh dari komunikasi dalam fase terminasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi evaluasi subjektif dan objektif. Contohnya seperti ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi tentang masalah yang Ibu hadapi? Contoh kalimat pertama. Contoh kalimat kedua, bisa nggak Ibu sebutkan masalah yang Ibu hadapi terkait dengan keluarga Ibu? Nah, itu evaluasi subjektif dan objektif. Jadi kita seperti memberikan pertanyaan. Di sini pertanyaannya berupa evaluasi dari perasaan yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu tadi. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah kita merencanakan tindak lanjut. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Baik Ibu, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Tidak terasa ya bahwa waktu sudah berlangsung 15 menit. Nah, rencana selanjutnya setelah ini adalah kita menemukan alternatif penyelesaian masalah yang Ibu hadapi dan mengambil keputusan untuk solusi. Jadi tadi itu ada rencana tindak lanjut, yaitu contoh kalimatnya. Kemudian tindakan selanjutnya adalah kontrak yang akan datang. Contoh kalimatnya berikut ini. Terkait dengan rencana tersebut tadi, saya akan datang lagi besok hari Selasa pukul 9 pagi. Saya akan datang di tempat ini lagi. Selamat beristirahat ya Bu. Assalamualaikum dan selamat siang. Nah, itu tadi contoh kontrak yang akan datang ya. Jadi Ibu ulangi bahwa dalam fase terminasi ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, evaluasi subjektif dan objektif. Yang kedua, rencana tindak lanjutnya apa. Dan yang ketiga adalah kontrak yang akan datang. Jadi itu 3 tindakan dalam fase terminasi. Nah, apa sih hambatan-hambatan ketika kita sedang berkomunikasi terapeutik dengan pasien, dan nanti akan ada solusinya juga bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, hambatan yang pertama itu adanya perbedaan persepsi. Ya, di sini maksudnya persepsi pasien dan persepsi perawat itu berbeda. Jadi pasiennya persepsinya apa,
perawatnya persepsinya apa. Nah kalau sudah berbeda persepsi ini jadinya tidak nyambung komunikasinya ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita samakan persepsi. Ini contoh hambatan dari adanya perbedaan persepsi. Hambatan yang kedua adalah terlalu cepat untuk menyimpulkan. Jadi seorang perawat itu kita jangan terlalu tergesa-gesa ya dalam menyimpulkan suatu masalah atau menyimpulkan solusi ya. Hambatan selanjutnya adalah adanya pandangan stereotip. Jadi pandangannya itu terlalu berlebihan, terlalu jauh ke depan ya, tidak fokus pada kondisi yang saat itu terjadi. Hambatan berikutnya adalah kurangnya pengetahuan. Jadi dalam mengatasi masalah atau dalam berkomunikasi, misalnya klien menceritakan tentang masalahnya. Nah, kalau kita pengetahuannya kurang, maka kita akan bingung kira-kira solusinya apa ya. Pasti kita akan bertanya-tanya dalam diri kita dan itu akan membuat blocking. Blocking artinya kita akan berpikir yang lama untuk menemukan solusinya. Itu hambatan kurang pengetahuan. Makanya menjadi seorang perawat itu yang pertama dia harus tahu apa kira-kira solusi, apa kira-kira yang diutarakan oleh pasiennya. Hambatan selanjutnya itu kurangnya minat ya, jadi tidak ada mood sama sekali. Jadi mungkin ada masalah di rumah tangga dari perawat itu, kemudian dibawa sampai ke tempat kerja, akibatnya emosinya tidak terkontrol, moodnya tidak bagus, dan minatnya menjadi kurang. Hambatan selanjutnya adalah sulit mengekspresikan diri. Jadi dia sulit untuk tersenyum, dia sulit untuk tertawa ya, jadi mukanya terlalu datar ya. Makanya hati-hati ya bagi yang terlalu datar ekspresinya. Nah itu akan sebagai seorang pasien akan tidak trust kepada kita, tidak percaya pada kita. Kemudian hambatan selanjutnya adalah adanya emosi, jadi terlalu berlebihan. Emosi ini bukan berarti marah ya, bisa marah, bisa menangis, terlalu sedih, dan lain sebagainya. Hambatan terakhir adalah adanya tipe kepribadian tertentu. Misalnya tipenya introvert atau ekstrovert. Kalau ekstrovert mungkin kita masih bisa ngatasi ya, karena dia bisa menunjukkan apa kira-kira masalahnya, dia bisa bercerita secara gamblang. Tapi kalau introvert itu kita menggalinya itu agak susah, apalagi pasiennya pasien jiwa ya. Kalau pasien jiwa itu kan kita ingin dia mengemukakan atau mengatakan namanya saja itu susah, butuh berhari-hari supaya dia bisa mendengarkan atau fokus pada pembicaraan kita. Jadi tipe kepribadian tertentu itu juga sangat mempengaruhi. Nah, supaya komunikasi itu mencapai tujuan yang kita harapkan, perawat harus dapat mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut. Hambatan-hambatan yang tadi saya jelaskan di slide awal, di slide sebelumnya. Nah, hambatan-hambatan tersebut ini supaya kita bisa mengatasi kira-kira hambatan apa dalam komunikasi tersebut. Nah, kira-kira apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh seorang perawat? Yang pertama yaitu mengecek kembali maksud yang disampaikan. Jadi dicek kembali maksud dan tujuannya kita itu untuk komunikasi itu untuk apa? Apa maksud kita? Apakah untuk menggali biodata pasien, atau kita ingin menggali keluhan utamanya atau riwayat penyakitnya? Jadi banyak ya yang ingin kita tanyakan. Jadi kita cek dan recheck maksud dan tujuan yang disampaikan. Kemudian kita meminta penjelasan lebih lanjut. Misalnya tadi kita tidak paham ya apa yang disampaikan pasien, ya kita minta lagi maksudnya bagaimana ya Bu, bisa dijelaskan lagi ya. Jadi kita minta menjelaskan. Jadi jangan oh begitu ya begitu, tapi tidak paham maksudnya pasien apa. Kita tidak mau tahu kadang gitu ya. Oh ya sudahlah, yang penting dia bisa bicara. Tapi enggak seperti itu ya. Jadi meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian mengecek umpan balik. Umpan balik ini feedback, artinya kalau kita berbicara apakah lawan bicara kita paham dengan apa yang kita bicarakan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mendengar saya atau Ibu paham maksud saya, dan lain sebagainya ya. Kemudian mengulangi pesan yang disampaikan dan memperkuat informasi dengan bahasa nonverbal. Misalnya dengan sentuhan, gerakan tubuh ya, kontak mata ya, mengulang pesan. Kemudian mengakrabkan hubungan interpersonal antara sender dan receiver. Jadi antara komunikan dengan komunikator itu harus akrab, hubungan interpersonal ya. Jangan sampai kita menjaga jarak atau kita terlalu kaku dalam berbicara. Jadi jangan terlalu formal ya.
dan ini bisa mengakrabkan hubungan interpersonal. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah pesan dibuat secara singkat, padat, dan jelas serta tepat. Jadi pesannya tidak boleh bertele-tele, tidak boleh membicarakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kontrak awal. Misalnya tadi kan kita sudah kontrak tuh di awal bahwa tujuan pertemuan selanjutnya adalah kita ingin membicarakan tentang bagaimana keluhan yang dirasakan saat ini. Nah, berarti kita fokus pada pesan yang keluhan tadi. Jadi harus pesannya dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Kemudian solusi yang ditawarkan berikut adalah fokuskan pesan pada topik spesifik yang telah dipilih. Jadi kita harus fokus ya pada tadi kita sudah pilih topik pembicaraan, maka kita fokus ke itu. Jadi jangan melebar ke pembicaraan lain ya, jangan sampai cerita oh iya dulu pada zaman saya ya, udah cerita lain itu. Nah, kalau pasiennya sudah seperti itu, kita arahkan ya Bu, bagus ya, tapi langkah sebaiknya kita fokus pada pembicaraan kita di awal ya, yang ingin kita ini adalah jadi memancing supaya pasien itu berbicara di jalurnya ya, jadi tidak melenceng. Kemudian terakhir yang bisa kita lakukan adalah komunikasi dilakukan dengan berfokus pada penerima pesan, bukan pada pengirim pesan. Jadi kita harus lebih banyak menjadi pendengar daripada berbicara. Jangan sampai kita yang lebih banyak bicara daripada pasien ya. Kecuali memang pasiennya dalam kondisi sakit kejiwaannya mungkin dia lebih banyak diam ya, atau bahkan sebaliknya. Nah, di situ keterampilan komunikasi perawat itu sangat-sangat ditantang. Kita sangat tertantang dengan kondisi seperti itu. Ya, baik, itu adalah penjelasan materi dari pertemuan keempat. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa kalian pahami, dan yang paling penting kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan selanjutnya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.